warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Pak Yamin. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke Bu ya, saya lihat Ibu sangat ceria sekali pada pagi hari ini ya. Iya Pak, insya Allah. Apalagi dapat informasi bahwasanya seminggu ini kita akan melaksanakan supervisi. Tentunya Ibu sudah memiliki persiapan yang matang ini Bu ya. Insya Allah Pak. Oke Bu ya. Pelaksanaan supervisi kita ini rencana nanti di kelas 10 Bu ya. Iya Pak. Di kelas 10 ya. Berkaitan dengan kegiatan supervisi yang akan kita lakukan, ini saya coba untuk melakukan beberapa percakapan singkat lah dengan Ibu berkaitan dengan kegiatan prasupervisi Bu ya. Yang pertama itu adalah kira-kira apa nanti Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti? Jadi Pak Yamin, saya kan akan membawakan materi terkait dengan nilai dan norma. Iya Bu Jadi ya. yang menjadi tujuan pembelajaran saya berharap murid-murid nantinya bisa menyebutkan berbagai jenis norma yang ada di dalam masyarakat. Kemudian juga murid-murid nantinya bisa membedakan mana dia perbuatan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan mana perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi selain itu masih ada lagi Bu, selain dua dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Kalau untuk pertemuan yang pertama ini dua Pak Yamin. Iya, Nanti ya. untuk pertemuan yang selanjutnya baru ke tahap berikutnya tujuan pembelajarannya. Oke Bu. Kemudian Bu, area pengembangan dari tujuan pembelajaran ini nanti kan ada area pengembangan atau kompetensi yang akan dikembangkan pada siswa. Kira-kira area pengembangan untuk siswa itu seperti apa nanti nih Bu? Jadi saya ingin mengembangkan yang pertama itu kemampuan berkomunikasi. Jadi nanti diharapkan murid-murid saya bisa berkomunikasi secara efektif, baik itu kepada sesama mereka, kepada rekan sebayanya, atau nanti murid juga bisa berkomunikasi efektif kepada guru. Kemudian yang berikutnya itu saya akan mengembangkan karena terkait dengan nilai dan norma, maka saya akan mengembangkan perilaku positif yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga diharapkan nantinya mereka itu bisa menerapkan nilai dan norma itu yang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke Bu, dari area pengembangan ini saya lihat ini tugas yang cukup berat ini Bu ya. Apalagi kita lihat anak-anak kalau di dalam proses pembelajaran selama ini kan mereka melakukan komunikasi yang baik itu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kemudian melakukan apalagi nanti mereka melakukan komunikasi antara guru dengan siswa, ini kan tentu sebuah pekerjaan yang sangat sulit ini kalau menurut saya Bu. Apalagi ditambah lagi yang satunya lagi penerapan nilai-nilai positif gitu Bu. Ini tentu sangat sulit. Tentu Ibu sebagai guru yang sudah punya pengalaman, ada strategi yang akan Ibu sampaikan nanti, yang akan Ibu lakukan di kelas. Kira-kira strategi seperti apa yang mau Ibu lakukan nanti ini Bu? Jadi terkait dengan yang Pak Yamin sampaikan tadi, memang akan terasa berat apabila kita tidak melakukan pembelajaran dengan efektif. Jadi di sini saya ada strategi yang saya lakukan terkait dengan pembelajaran eksplisit, yaitu di mana saya melakukan pembelajaran secara terstruktur sehingga saya bisa nantinya menggali kemampuan siswa dan mengarahkan kemampuan mereka itu sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran ini. Nah, jadi dari ini juga selain yang saya lakukan pembelajaran secara terstruktur, saya juga akan melakukan pemantauan terhadap perilaku anak dan juga terhadap komunikasi anak, baik dia di dalam proses pembelajaran selama berlangsung atau nanti setelah proses pembelajaran berlangsung.
Kemudian juga saya akan melakukan apa namanya pembinaan Pak Yamin, pembinaan secara berkala kepada anak-anak yang dirasa memang masih belum capai terhadap area pengembangan yang saya sebutkan tadi. Kemudian di sini juga saya akan membentuk kelompok di dalam pembelajaran, di mana kelompok-kelompok ini nantinya bisa berkomunikasi dengan baik, melahirkan bagaimana atau menciptakan komunikasi yang efektif. Tentunya komunikasi itu yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, baik Bu. Ini merupakan strategi yang cukup baik Bu ya, strategi yang akan Ibu gunakan nanti itu strategi yang terstruktur. Kira-kira ada lagi Bu untuk strategi pengembangannya, untuk pengembangan area yang mau Ibu capai ini tadi? Apa cukup itu aja Bu? Untuk sementara itu Pak Yamin, nanti kalau ketika proses pelaksanaan pembelajaran kita akan lihat bagaimana situasi dan kondisi di dalam kelas. Oke, terima kasih Bu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Kita cukupkan dulu Bu ya. Mudah-mudahan dari kegiatan yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga nanti ketika kita melakukan kegiatan supervisi, Ibu lebih mantap lagi dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada anak-anak kita. Oke, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu berikan. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, pada hari ini kita ketemu kembali dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bersiap. Belum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Indonesia alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran,
Yuk, silakan. Boleh langsung dijawab tapi dengan berdiri. Sementara nama dapat dilihat sebagai kumpulan perilaku, verbal, dan non-verbal. Norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Oke. Norma adalah aturan dalam masyarakat yang diterapkan di dalam masyarakat. Luar biasa pendapatnya. Beri aplaus dulu untuk temannya. Ada pendapat lain tentang norma selain aturan? Atau yang bisa menyebutkan jenis-jenis norma tadi? Tadi sudah ada kawannya menyebutkan. Apa aja jenis-jenis norma? Norma agama. Oke. Coba Melina. Ya. Norma Agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Oke, silakan berdiskusi dari sekarang. Mulai. Norma, contohnya nih, misalnya norma agama aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan? Contohnya apa tadi? Misalnya kalau dari itu yang barusan tadi, ya berdoa, ya yang pasti berbuat ibadah. Nah itu contohnya. Baru nanti sama hukum. Hukum itu kan dia berasal dari aturan pemerintah. Ya kan? Contohnya apa? Yang melanggar hukum itu apa aja? Ya. Terus norma kesopanan. Ya, contohnya apa? Kasih kamu dapat sama diskusi. Dan oke, silakan masuk. Dan paham ya? Paham ya? Oke, apa? Ya, ada yang betul ya. Kesopanan, pengertian, peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai sosial. Kalau diskusinya sudah selesai, saatnya sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Siti Anggraini dan ini adalah saya. Kenalkan nama saya Siti Bestari. Kenalkan nama saya Metro GNIG. Kenalkan nama saya kami akan membacakan presentasi tentang hasil. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, coba sekarang dari pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira apa kesimpulannya? Ada 4 norma. Norma apa aja? Agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Jadi Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup hari ini pertemuan kita. Mudah-mudahan yang kita bahas berkah dan bermanfaat. Terima kasih ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Bu Fitri, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan supervisi Bu ya. Iya Pak.
Jadi pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi kita ingin melihat sejauh mana ada nggak kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika pelaksanaan supervisi kita kemarin itu di kelas itu. Menurut Ibu, dari hasil pembelajaran kemarin itu ada nggak hambatan yang Ibu hadapi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian aspek yang mau Ibu kembangkan di RPP? Ini menurut Ibu bagaimana, Bu? Kalau untuk pencapaian tujuan pembelajaran ya Pak ya, kemarin itu kan tujuan pembelajarannya diharapkan murid-murid bisa menyebutkan berbagai norma yang ada di masyarakat. Kemudian mereka bisa membedakan mana perbuatan yang sesuai dengan norma dan yang tidak sesuai dengan norma. Itu alhamdulillah sudah Pak, sudah terlaksana dan tidak ada hambatan. Hanya saja di aspek pengembangan di situ masih ada beberapa murid yang dia belum bisa menerapkan komunikasi secara efektif, baik dia kepada sesama rekannya, sesama murid maupun kepada sesama guru. Tapi lebih banyak itu mereka masih kurang efektif dengan sesama teman. Itu. Kalau untuk pengembangan perilaku hampir rata-rata mereka sudah menunjukkan perilaku positif yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan tempat tinggal. Jadi tinggal aspek dalam Komunikasinya saja, Bu ya. Jadi dari aspek komunikasi ini kan menurut Ibu tidak tercapai gitu, kurang maksimal gitu. Belum maksimal Ya, Pak. belum maksimal. Ya, secara keseluruhan ya Pak. Iya ya, memang kalau kita lihat ada beberapa anak memang yang Sudah. tapi ada Ya, juga yang belum. ada sebagian kecil belum. Jadi untuk mengatasi itu, Bu, kira-kira apa tindak lanjut dalam proses pembelajaran berikutnya yang akan Ibu kembangkan lagi supaya aspek pengembangan yang sudah Ibu sampaikan itu, yaitu komunikasi itu berjalan dengan baik, Bu? Jadi ketika nanti proses pembelajaran berikutnya saya berupaya untuk mengingatkan kembali, karena ini juga termasuk bagian dari kesepakatan belajar, yaitu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, EYD. Kemudian juga dikaitkan lagi dengan aspek pengembangan terkait dengan tata bahasa. Jadi ini nanti setiap pembelajaran ini akan saya usahakan agar seluruh murid berbicara dengan penggunaan bahasa yang sesuai dengan EYD ya Pak ya. Kemudian selain itu juga saya akan memantau bagaimana mereka baik di dalam kelas maupun di luar kelas agar memang benar-benar bisa menerapkan penggunaan bahasa Indonesia itu yang sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia yang benar. Kemudian Bu, kan Ibu nanti akan melihat mereka gitu kan. Iya, Pak. Jadi kira-kira indikator untuk ketercapaian bahwasan mereka sudah mengembangkan komunikasi yang sesuai dengan EYD itu kira-kira seperti apa yang mau Ibu buat nanti? Apakah berkolaborasi dengan ini atau gitu? Yang jelas Pak, nanti saya juga akan berkolaborasi dengan guru bidang studi yang lain. Jadi pertama dengan bidang guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Bu, Saya ya. akan berupaya bagaimana agar murid-murid ini secara keseluruhan bisa memang benar-benar menerapkan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, kira-kira untuk melihat progresnya gitu Bu, berapa minggu atau berapa bulan nanti bisa Ibu ketahui bahwasannya mereka memang betul-betul sudah menggunakan komunikasi yang baik ini, Bu? Nanti saya akan berdiskusi dengan guru mapel, terutama guru bahasa Indonesia, dan kita akan coba dalam waktu 2 minggu pertama. Berarti 2 minggu pertama nanti akan Ibu evaluasi lagi, Bu, ya? Iya. Oke, Bu. Selain itu ada lagi kira-kira, Bu, hambatan atau kendala yang Ibu hadapi? Untuk pertemuan pertama ini tidak ada Pak. Tidak ada, Bu, ya? Oke, Bu.
Kemudian bagaimana perasaan Ibu, Bu, ketika disupervisi oleh saya kemarin itu? Yang jelas Pak, kalau ditanya perasaan, saya merasa senang karena saya akan dievaluasi bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran sehingga saya bisa mengetahui apakah memang pembelajaran yang saya lakukan itu benar-benar sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Jadi dengan adanya kegiatan supervisi ini, terus terang ini membantu saya untuk lebih meningkatkan kemampuan saya dalam pedagogi saya, Pedagoginya ya, ya. kemudian dalam bidang profesional saya sebagai seorang guru dan pendidik. Oke, terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu Ibu untuk pasca percakapan kita setelah supervisi tadi Bu ya. Ya Pak. Mudah-mudahan kedepannya Ibu lebih profesional lagi Amin. dan lebih baik lagi dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak kita di SMA ini. Amin. Oke Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Yamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ambil.